Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Balik lagi dengan saya Didi Setiawan, HRD Learning and Development Manager, yang bakal bantuin kasih bocoran 5 pertanyaan interview kerja tersulit. Ini wajib sih, kamu harus tahu jawabannya, buat jaga-jaga ya. Ini pasti kalau dengernya dadakan, kamu pasti ngeblank atau kelabakan ngejawabnya. Oke, langsung masuk pertanyaan pertama. Jurusan kamu kan beda ya sama posisi yang dilamar. Nah lo, kamu mau ngejawabnya seperti apa kalau yang seperti ini ya? Ini tuh HRD lagi pengen diyakinkan aja sih bahwa kamu tuh pribadi yang bisa diandalkan di mana aja dan tidak pendek pikirannya ya. Berikan sudut pandang lain dari jabatan yang kamu lamar tersebut buat mereka terkesima dengan cara berpikir kamu. Jadi fokusnya yang pertama itu cocokkan keahlian yang dibutuhkan dengan jurusanmu. Jadi yang difokuskan skill atau keahliannya, bukan jurusannya. Yang kedua, berikan buktinya jika kamu memang sudah berhasil di masa lalu. Contohnya begini deh. Contoh, kamu jurusan pendidikan yang lamar customer service. Jadi kamu harus ngucapinnya seperti ini. Baik Pak, sekilas memang berbeda antara customer service dan pendidikan. Namun sebenarnya keduanya sama dalam bidang pelayanan. Jika pendidikan melayani peserta didik untuk diberikan ilmu, pembinaan karakter agar memahami materi, sedangkan customer service juga sama melayani pelanggan agar paham akan produk perusahaan. Sehingga bagi saya kemampuan pelayanan ini sama saja, hanya beda bentuk pelanggannya saja. Nah, teman-teman, seperti itu. Jadi memang skillnya yang disamakan. Nah, di sini saya kasih contoh lain. Kamu daftar staff restoran gitu ya, waiters atau pramuniaga atau apapun, tapi kamu bukan jurusan tata boga. HRD bilang gini, kamu kan bukan jurusan tata boga ya, terus daftar jadi staff restoran itu gimana? Memang betul Pak, IPS atau IPA sekilas tidak sama dengan tata boga. Namun jika kita perhatikan, IPA atau IPS ini merupakan sama-sama dunia pelayanan Pak. Jika IPA lulusan akan kerja di bagian kesehatan, mereka akan melayani orang-orang sakit. Jika IPS lulus, mereka bisa jadi kerja kantoran, di mana akan melayani pelanggan internal dan eksternal perusahaan, termasuk SMK, contoh otomotif gitu ya Pak. Maka akan melayani pelanggan yang motor atau mobilnya rusak, sehingga tidak masalah bagi saya jurusannya apa, karena semuanya adalah dunia pelayanan Pak. Jika mau dibuatkan, boleh tulis di kolom komentar ya, nanti saya bantu jawab, buatkan kalimatnya. Pertanyaan kedua yang tersulit. Di sini kelihatannya kamu nganggur lama ya. Aduh, ini interviewer ingin mendengar bagaimana kamu menggunakan waktu luang saat ini. Apakah kamu tetap menjadi produktif atau tidak, teman-teman. Jangan sampai ngoplong, kosong, gak ngapa-ngapain. Jadi mending ingat-ingat lagi kegiatan produktif kamu selama melamar-melamar ini kan belum diterima sebulan 2 bulan ya kan. Nah, tidak boleh kosong tuh. Jika bisa CV kamu tuh diedit dari sekarang ya. Kamu ngapain tuh sampai sekarang. Nah, kamu sebaiknya dari sekarang ikut kegiatan apa aja asal gerak, dilarang diem. Yang pertama, contoh aktif belajar bikin YouTube, aktif belajar di YouTube atau kelas online bisa. Bantuin orang tua jualan atau dagang juga bisa. Ikut community game atau hobi kamu bisa. Kembangin TikTok, IG, YouTube itu bisa. Reseller, dropshipper, ikut giveaway lomba, kembangin hobi dan lain sebagainya itu bisa banget. Nah, cara ngejawabnya gimana? Nah, seperti ini. Contoh, kamu aktif di YouTube atau aktif belajar di YouTube atau kelas-kelas online. Jawabannya seperti ini. Memang betul Pak, saya dari lulus hingga sekarang belum bekerja. Namun saya aktif dalam meningkatkan keahlian saya dengan pelatihan online tentang apa gitu ya. Saya meyakini keahlian di atas bermanfaat untuk berkontribusi di perusahaan Bapak ke depannya. Atau yang kedua, bantuin orang tua jualan atau dagang. Memang betul Pak, saya dari lulus hingga sekarang belum bekerja. Namun saya aktif dalam meningkatkan keahlian pelayanan saya, administrasi, komunikasi, dan Excel dengan menjadi customer service di toko orang tua saya, di mana job desk saya adalah bla 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 gitu ya. Saya meyakini keahlian di atas bermanfaat untuk berkontribusi di perusahaan Bapak ke depannya. Atau kamu kembangin TikTok atau YouTube atau IG. Memang betul Pak, saya dari lulus hingga sekarang belum bekerja. Namun saya aktif dalam meningkatkan keahlian creative thinking, komunikasi digital, networking, dan copywriting dengan mengembangkan konten YouTube, di mana job desk saya bla 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 bla. Saya meyakini keahlian di atas bermanfaat untuk berkontribusi di perusahaan Bapak ke depannya. Atau kamu juga bisa jadi reseller. Memang betul Pak,
Pak, saya jadi dulu sehingga sekarang belum bekerja, namun saya aktif dalam meningkatkan kalian pelayanan, administrasi, komunikasi, dan Excel dengan menjadi customer service di toko online, di mana job desk saya adalah bla bla bla. Saya meyakini kalian di atas bermanfaat untuk berkontribusi ke perusahaan Bapak ke depannya. Nah, jika bingung bikin kalimatnya seperti apa, silahkan komen di bawah ya, nanti saya buatkan deh. Oke, well, ini pertanyaan kedua ya. Sekarang masuk ke pertanyaan ketiga. Nah, misal kami gaji tidak sesuai ekspektasi kamu gimana? You know? Pusing juga ya. HRD itu pengen tahu tujuan kamu kerja semata-mata hanya karena penghasilan atau emang niat mengembangkan diri penuh loyalitas. Sah-sah aja kok jika memang nanti pada kenyataannya nggak cukup. Bisa kamu nego dan bisa dipikirkan ulang di rumah. Terpenting, kamu dikenal pribadi yang positif dulu, disampaikan dengan elegan saat interview tersebut. Masalah keputusan nanti diterima atau enggak, nanti. Yang penting adalah kamu terkesan positif dulu. Intinya, HRD nggak langsung minta jawaban saat itu juga sih. Itu hanya gertakan dan bisa jadi benar. Karena nanti ada proses penawaran akhir gaji atau namanya offering letter. Kalau dirasa kurang cocok dengan kebutuhan kamu, bisa disampaikan berikutnya. Bikin mereka terkesima dulu yang penting dengan kepribadianmu dan isi pikiranmu ya. Tapi sekali lagi, jangan sampai memaksakan diri, yang terpenting kerja. Kalau memang rasionalnya itu masih cukup buat kebutuhan kamu, ambil. Kalau nombok mending ibarat kata gitu ya, mending kamu gak usah. Tapi kalau ada surplusnya kamu ambil. Terpenting kamu nyambung hidup dulu dan ngembangin diri kamu. Jangan terlalu ekspektasi tinggi ya. Jadi jawabannya begini. Baik Pak Deddy, boleh saya respon ya Pak? Memang betul, hampir semua orang tujuan bekerja adalah mencukupi kebutuhan keluarga dengan upah. Saya pribadi yang sangat fleksibel Pak, karena saya percaya dengan memberikan kontribusi terbaik, gaji akan mengikuti. Dan jika standar perusahaan memang tidak sesuai harapan saya, berarti saya harus mengatur ulang ekspektasi saya dengan manajemen keuangan yang lebih baik. Karena tidak jadi jaminan ya Pak ya, gaji besar akan merasa cukup, karena kodratnya manusia memang selalu kurang. Dan saya pun terakhir, saya pribadi yang percaya juga gaji adalah bagian dari rezeki, dan rezeki tidak hanya uang saja, namun keselamatan perjalanan dari rumah ke kantor, mendapat pekerjaan dengan rekan kerja yang ngedukung pun bagian dari rezeki. Seharusnya saya aman ya Pak dengan gaji standar perusahaan tersebut. Dan jika tidak keberatan Pak, boleh tahu Pak di kisaran berapa perusahaan akan memberikan angka di posisi ini. Jadi teman-teman melihat sudut pandang tersebut tidak hanya sebatas gaji doang ya teman-teman ya. Pertanyaan keempat, kalau ternyata diterima dan karir nggak naik-naik gimana? Di sini tuh HRD pengen melihat kamu sesuai pribadi yang mudah putus asa apa enggak, dan melihat pola pikir kamu dewasa atau tidak. Pastiin kamu ceritakan sudut pandang lagi ya, arti dari karir yang berkembang itu seperti apa. Kan karir gak harus naik jabatan ya. Pengembangan karir tidak hanya naik jabatan, seperti mendapatkan pelatihan, itu juga bagus. Mendapatkan atasan yang memberikan dukungan pekerjaan, itu juga karir kamu berarti bagus. Rekan kerja yang saling mendukung, serta pengembangan keahlian dengan dipercaya perusahaan mengerjakan banyak hal merupakan pertumbuhan karir. Jadi jangan sampai pikiranmu sempit bahwa perkembangan karir itu hanya naik jabatan, karena bisa jadi gertakan ini juga benar di internal mereka. Intinya gini sih, jika kamu berkarir di sebuah perusahaan dalam batas waktu 2 tahun tidak ada perkembangan karir, geser jabatan termasuk gaji, coba deh teliti dua ini. Apakah kamu kerjanya yang kurang maksimal, atau memang jika kamu sudah mati-matian kerjanya dengan segudang prestasi, berarti ada masalah tuh dengan sistem karir di perusahaannya. Kamu bisa pikir ulang untuk melanjutkan di sana jika orientasimu karir ya. Jadi jawabnya seperti apa? Begini. Di kami tidak ada jenjang karir juga gimana? Kalau ternyata diterima dan karir gak naik-naik gimana gitu ya? Izin saya merespon Pak. Saya memaknai karir tidak hanya naik jabatan Pak, mendapat pelatihan, mendapatkan atasan yang memberikan dukungan pekerjaan, rekan kerja yang saling ngedukung, serta pengembangan keahlian dengan dipercaya perusahaan mengerjakan banyak hal, merupakan bagi saya pertumbuhan karir. Sehingga tidak semata-mata harus naik jabatan Pak, terpenting kita tumbuh di dalamnya, betul ya Pak ya? Dan kalau ternyata semuanya di atas tidak ada, baik mengembangkan diri dan kenaikan karir, boleh izin bertanya Pak, sebagai gambaran saya kedepannya jika memang diterima. Untuk Bapak sendiri sudah berapa lama Pak di sini, dan apa yang membuat Bapak bertahan di perusahaan yang keduanya tidak ada? Dan jadi kamu benar-benar kembaliin sama HRD-nya. Kalau HRD nggak mau jawab, intinya sih ngenyekak HRD juga gitu ya. Kalau HRD yang nggak mau jawab, bilang aja begini,
Baik Pak, jika memang Bapak belum bersedia menjadi referensi saya, jika karir keduanya tidak ada, maka saya tetap akan join dan menjadi tugas saya adalah berprestasi. Mungkin sebaiknya jika diberikan ruang masukan bagi saya, penting rasanya Pak dari sekarang untuk dicanangkan program-program pengembangan karyawan ini sebagai bentuk menjaga karyawan sebagai aset perusahaan. Seperti yang lemah berprestasi akan mendapatkan pelatihan, dan yang berprestasi dijaga agar tidak resign dengan adanya apresiasi apapun, agar tidak memilih perusahaan lain. Karena yang lelah bagian HRD nantinya saya rasa ya Pak ya, karena capek-capek mengajari hingga handal, setelah hebat yang bersangkutan resign karena merasa kurang diapresiasi. Demikian Pak. Jadi benar-benar keren sih kalau kamu bisa jawab seperti ini. Dan pertanyaan terakhir yang tersulit yaitu pertanyaan nomor 5. Apa pencapaian terbesar dalam hidup kamu? Nah, terus karena merasa nggak punya prestasi nggak bisa jawab. Prestasi nggak harus dinilai, prestasi itu nggak harus nilai ya teman-teman ya. Yang pertama, lulus tepat waktu, kamu itu prestasi. Sekolah sambil jualan atau kerja itu prestasi. Bangun IG, TikTok, YouTube itu prestasi. Diterima di kerjaan tanpa pengalaman itu prestasi. Kamu jadi tulang punggung itu prestasi. Kamu berhasil jadi panitia kegiatan itu pun prestasi. Tapi ingat, pilih bahasanya elegan ya, karena HRD itu pengen tahu lebih dalam kamu memang orang yang tepat untuk posisi yang dilamarin atau enggak. Jadi pinter cari pengalaman di masa lalu buat kamu pamerin yang nyambung sama kerjaan dan ceritakan dengan metode STAR. Contohnya begini. Baik Pak, pencapaian terbesar dalam hidup saya adalah saat kuliah sambil kerja Pak, dengan lulus tepat waktu dan IPK di atas 300. Saat itu kondisi ekonomi keluarga tidak memungkinkan untuk lanjut kuliah Pak. Sebagai anak saya sedih ya Pak ya, namun tidak bisa memaksakan. Tapi sebagai manusia saya punya mimpi besar untuk sekolah lebih tinggi bagaimanapun caranya. Saya aktif akhirnya bekerja sebagai customer service sosial media online, reseller atau dropshipper. Di sana saya terlatih berkomunikasi dengan empati, menyelesaikan masalah pelanggan, detail dan teliti mengemas produk, dan memiliki keahlian mengetik dengan kecepatan 50 kata per menit dengan akurasi 90% dan Microsoft Office. Karena keuletan dan tidak mudah menyerah inilah Pak yang membawa saya hingga berhasil lulus tepat waktu, dan saya yakin keahlian ini akan bermanfaat bagi perusahaan Bapak ke depannya. Wah, mudah-mudahan 5 pertanyaan tersulit ini kamu pahami. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.